Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita selaku tuan rumah Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Tafsir, Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita Ustaz Asnawi, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Muhammad selaku pimpinan Majlis Dakwah Al-Adli, Bapak Haji Ali, dan segenap para ulama, para habaib yang saya hormati. Tidak terlupakan kepada Bapak Lurah kita beserta jajarannya, Bapak RW dan Bapak RT yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama ikut merayakan atau memperingati satu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau melihat kemuliaan Nabi Muhammad, tidak ada sesuatu yang tidak mengangkat derajat Nabi Muhammad. 2 bulan yang lalu kita peringati maulidnya. Di sana sini orang bersolawat mengagungkan nama Nabi Muhammad, kemudian sampai kepada bulan Rajab. Di bulan Rajab ada satu peristiwa yang mana peristiwa ini tidak pernah terjadi kepada Nabi dan Rasul yang lain kecuali kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini menandakan bahwa Nabi kita sangat mulia dan terhormat. Kalau kita mau berbicara kemuliaan Nabi, terlebih-lebih perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, mungkin waktunya sangat panjang, saudara-saudara. Satu hal, kalau saudara mau tahu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, kepedulian Allah kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, tidak ada makhluk yang bisa bertemu dengan zatnya Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Sekalipun malaikat tidak pernah bisa untuk bertemu dengan zatnya Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Begitu sudah berhadapan dengan Allah, Nabi ditanya oleh Allah. Nabi ditanya oleh Allah bukan berarti Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Tapi sengaja Allah membuat pertanyaan supaya Allah langsung yang menjawabnya. Apa pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ja'altus sama wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan langit dan isinya. Di langit banyak planet, di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada makhluk-makhluk Allah. Aku ciptakan untuk siapa dan karena siapa ya Muhammad. Nabi menggigil, gemetar untuk menjawab pertanyaan Allah. Hanya Nabi berkata satu kalimat, Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Dijawab langsung oleh Allah, laka ya Muhammad. Aku tidak ciptakan langit dan isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Yang kedua Allah bertanya, wa ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan bumi dan isinya termasuk kita, termasuk negeri kita. Untuk siapa dan karena siapa ya Muhammad? Dijawab oleh Nabi dengan kalimat yang sama, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad. Aku tidak ciptakan bumi dan isinya termasuk Indonesia kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Yang ketiga ini yang paling menakutkan, saudara-saudara. Apa itu? Allah bertanya tentang dirinya. Allah Tuhan segala-galanya bertanya tentang dirinya kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu makhluk, bukan Tuhan. Apa pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad? Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini Tuhan untuk siapa ya Muhammad? Menggigil Rasulullah, hampir terjatuh.
sudah nggak punya daya upaya lagi. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang siapa Allah, untuk siapa Allah. Nabi Muhammad dengan menangis sehingga kalimatnya terpatah-patah. Hanya saja Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dijawab oleh Allah, ana liman yusalli alaika. Aku adalah Tuhan bersama orang-orang yang bersolawat kepadamu. Ternyata orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad orang yang paling didahulukan doanya, orang yang paling didahulukan hajatnya, orang yang paling didahulukan taubatnya. Bahkan ampunan Allah lebih cepat diterima oleh Allah bagi seorang hamba yang berdosa hanya dengan kalimat sholawat. Lihat Nabi Allah Adam alaihissalam, berapa tahun oleh Allah dikeluarkan dari surga. Siang kepanasan, malam kedinginan, berseru, beristighfar. Yang istighfarnya masih diabadikan oleh Allah dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi sama Allah tidak dijawab. Tidak dijawab permohonan ampun Adam kepada Allah. Malaikat Jibril gak tega lihat Nabi Adam. Turun malaikat Jibril. Ya Adam, hai Adam, coba kau sebut nama kekasih Allah, yaitu Muhammad. Nabi Muhammad belum diciptakan, hanya baru namanya saja diukir di pintu surga. Akhirnya Nabi Allah Adam mempraktekkan, ya Allah, sekian tahun aku memohon ampun kepadamu tapi tidak ada jawaban. Untuk kali ini aku mohon ampun kepadamu atas hak dan kemuliaan kekasihmu Muhammad. Langsung dijawab oleh Allah, ya Adam, kalau kau tidak sebut kekasihku Muhammad ila yaumil qiyamah, tidak akan aku terima tobat. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan bertobat dengan sholawat lebih cepat diterima daripada dengan istighfar. Kalau istighfar kita harus nangis, istighfar harus sedih, istighfar harus merasa dan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau sholawat, walaupun mulut kita baca, pikiran kita kemana-mana, Allah sudah tidak lihat kita khusyuk atau tidak. Yang dilihat dan diperhatikan oleh Allah, siapa yang disebut oleh orang tersebut. Ternyata yang disebut oleh orang tersebut adalah kekasih Allah Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak pernah minta jadi umat Nabi Muhammad, lahir jadi umat Nabi Muhammad. Ibu kita jadi umat Nabi Muhammad, bapak kita jadi umat Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang pemuda. Ini pemuda kelakuannya bejat, mabok siang malam. Kalau sudah mabok dia masuk keluar masuk kampung merusak. Gak boleh ada orang, anak seorang perempuan muda gadis ditarik-tarik diperkosa. Kalau orang tuanya marah dibunuh. Gak boleh ada orang buka rumahnya atau terbuka pintunya, dia masuk diambil apa saja. Masyarakat pada waktu itu gak ada yang berani menghadapi pemuda tersebut. Sampai masyarakat selalu berdoa, ya Allah matikan pemuda, matikan ya Allah pemuda ini ya Allah. Karena pemuda ini selalu membuat resah. Tapi subhanallah saudara, satu saat pemuda ini meninggal dunia dalam keadaan mabok, dalam keadaan bermaksiat. Begitu meninggal dunia, senangnya masyarakat diambil jasad atau bangkainya pemuda tersebut, dilempar, dibuang di dalam dikekal. Sudah beberapa hari Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah, naik ke gunung Tur Sina. Ya Musa, engkau adalah nabiku, engkau adalah rasulku, engkau harus taat dan menuruti apa kehendakku. Baik ya Allah, sekarang kamu cari di satu kampung ada bangkainya seorang pemuda yang matinya oleh masyarakatnya dibuang di kali. Dicari oleh Nabi Musa, masuk keluar kampung berhari-hari gak ketemu. Sampai ada beberapa tokoh masyarakat di kampung tersebut melihat Nabi Musa sibuk berhari-hari masuk keluar kampung kayak ada yang dicari. Akhirnya ditanya, ya Nabi Allah Musa, saya lihat dari kemarin Anda itu mundar-mandir cari apa? Saya diperintah oleh Allah mencari bangkainya seorang pemuda yang matinya dibuang di kali. Diantar oleh masyarakat, ternyata benar. Itu mayat sudah berbau, perutnya sudah hampir pecah, matanya sudah bolong, sudah mengeluarkan
bau-bauan yang tidak enak, cairan-cairan yang menjijikan. Karena ini perintah Allah, diambil oleh Nabi Musa dengan beberapa jamaahnya, kemudian dibersihkan, dimandikan, kemudian dibungkus dan dikubur. Waktu dikubur, muncul pertanyaan di hati Nabi Musa, ada apa ini? Kok orang sebejat ini kok saya disuruh nyari? Bahkan disuruh membersihkan jenazahnya, suruh kuburkan baik-baik, ada apa ini? Akhirnya setelah dikuburkan, Nabi Musa naik ke gunung Tur Sina. Ya Allah, tugasmu sudah aku laksanakan. Sekarang aku mohon jawaban ya Allah. Apa penyebab anak muda ini menjadi mulia, padahal pemuda ini terkenal bejat akhlak? Dijawab oleh Allah, ya Musa, engkau tidak tahu. Anak muda ini seumur hidup tidak pernah membuka kitab suci, yaitu kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Satu saat dia buka kitab Taurat, pasti buka ada kalimat, akan datang seorang nabi, seorang rasul, pemimpin semua nabi dan rasul, yaitu Muhammad ibn Abdullah. Siapa yang menjadi umatnya akan aku muliakan dan akan aku berikan penghormatan. Dicium oleh pemuda tersebut ayat itu sambil berkata, ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, sehingga aku bertemu dengan nabi akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Aku siap menjadi umatnya, aku siap menjadi pembelanya, aku siap menjadi bala tentaranya, aku siap mati bela Nabi Muhammad. Terus ditutup itu kitab Taurat, ditaruh di atas lemari, keluar nih pemuda, mabok lagi. Inilah yang menyebabkan Allah ampuni dosanya anak muda tersebut, karena ada niat pengen jadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Kita nggak pakai niat sudah jadi umat Nabi Muhammad. Makanya jangan sampai ada dalam hati kita bosan jadi umatnya Nabi Muhammad. Jangan ada dalam hati kita merasa risih menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sebab sekarang ini banyak orang udah bosan jadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan tidak segan-segan dia berkata, aku sudah bosan jadi orang Islam, aku sudah gak enak jadi orang Islam. Tidak seperti orang-orang lain, mabuk gak dilarang oleh agamanya, berzina gak dilarang oleh agamanya, makan babi gak dilarang oleh agamanya, tapi masuk Islam ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Kalau ini sampai terjadi, berarti kita sudah tidak punya iman dan Islam. Saya teringat seorang ulama yang bernama Abil Qasim Al-Hakim. Beliau ditanya oleh muridnya, ya Imam, adakah dosa yang menyebabkan orang itu murtad seketika, hilang imannya seketika? Dijawab oleh beliau, ada. Apa itu? Tarku syukri alal Islam. Sudah tidak ada rasa terima kasih jadi orang Islam, sudah tidak ada rasa bersyukur jadi orang Islam. Maaf, cari agama sehebat Islam, cari agama seluas Islam, cari agama yang benar-benar menopang kehidupan umatnya. Kalau bukan Islam, maaf, cari di agama yang lain. Ada nggak diajarkan tentang cebok? Hah? Ada nggak diajarkan cara potong kuku? Ada nggak diajarkan cara makan yang baik? Ada nggak agama yang lain mengajarkan kita makan yang bervitamin, makan yang halal, makan yang menyebabkan kita sehat? Tidak ada. Kita jangan sampai terbawa oleh pengaruh-pengaruh yang menyebabkan kita bosan jadi orang Islam. Cari agama Islam kalau nggak sempurna. Islam ini yang buat bukan Nabi Muhammad. Islam yang nyiptain bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak buat Islam, malaikat gak buat Islam. Nabi Muhammad hanya menyebarkan Islam dan mengajarkan Islam. Yang membuat Islam itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada buatan Allah yang gak sempurna. Sudah diciptakan Islam. Allah berkata dalam firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama bersama aku. Artinya agama yang aku ridhoi adalah agama Islam. Diperkuat oleh Nabi Muhammad, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian. Saya mau tanya Bapak, insya Allah Bapak cinta Islam ya? Cinta Islam? Ibu cinta Islam? Cinta mana sama jabatan?
Cinta mana sama jabatan? Di sini ngaku cinta Islam, di kantor cinta jabatan. Kata atasan jangan ikut-ikut Habib, jangan ikut-ikut Kiai. Awas, oh iya Pak. Giliran modal nggak ada Habib Kiai membayangin kamu nanti. Betul nggak? Sekarang banyak. Dulu pejabat dekat sama kita, apal dekat sama kita, sekarang dijauhi, tidak boleh. Kenapa? Atasannya melarang. Kalau ibu bapak meninggal dunia, siapa yang bakal nolongin dan ngedoain kita di kubur? Atasan saudara? Belum tentu. Betul nggak? Jangan bangga dengan jabatan. 3 tahun punya jabatan, mati, makan tuh pistol, makan tuh bintang, makan tuh seragam. Tidak ada yang nolongin kecuali satu yang menolong kita, Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, nggak ada orang cinta secinta Nabi Muhammad. Ibu cinta sama suami? Ini kayak nggak ada suami yang janda semua. Janda ya? Apa? Ada suaminya bu? Cinta nggak sama suami? Tuh pak, lihat itu pak. Istri bapak udah mulai nggak cinta sama bapak. Betul? Cinta, sayang, sayang. Bapak sayang nggak sama istri? Maaf ya, cintanya istri terbatas, cintanya suami terbatas, cintanya Nabi Muhammad nggak ada batas. Di saat terbaring tidur, bukan tidur istirahat, tidur dalam keadaan sakit keras, malaikat Jibril di sebelah kanan Nabi Muhammad, malaikat keluarga Nabi Muhammad ada di sebelah kiri Nabi Muhammad, sahabat berada di belakang Nabi Muhammad, di depan Nabi Muhammad malaikat Israel. Begitu mengucapkan salam, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab salamnya oleh Allah. Begitu dijawab salamnya oleh Nabi Muhammad, lalu Nabi bertanya, ya Israel, kamu datang kemari mau ngapain? Saya kemari disuruh mencabut nyawamu ya Muhammad, itu kalau diizinkan. Wah, kalau datangnya sama kita ya bu ya, bu, saya Israel, saya disuruh nyabut nyawa ibu, itu kalau diizinin. Apa jawaban ibu? Jangan sekarang, malaikat utang saya masih banyak. Benar nggak? Jangan malaikat, urusan saya masih banyak. Kalau datang sama saya, jangan dulu malaikat, undangan saya masih banyak. Aku pernah di sini. Benar nggak? Tapi Nabi lain. Hei malaikat, kalau memang ini suruhan Allah, cabut nyawaku. Aku sudah rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dicabut sampai di dengkul atau di lutut, Nabi berkata kepada Israel, ya Israel, tolong berhenti sejenak. Saya nggak kuat merasakan perih dan sakitnya dicabut nyawa. Langsung dijawab oleh malaikat Jibril di sebelah kanan Nabi Muhammad, ya Habibur Rahman, wahai kasih Allah yang maha mulia, yang maha penyayang, ini yang paling pelan, yang paling halus, yang tidak pernah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk manapun, sekalipun kepada Nabi dan Rasul. Kaget Rasulullah. Kalau ini yang paling halus, ini yang paling pelan, ini yang paling lembut, saya gak kuat. Wa kaifa bi ummati, bagaimana dengan umatku? Di situ Nabi Muhammad tidak memperdulikan rasa sakit yang ada dalam hati dan pikir Nabi Muhammad, antum semuanya. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, sakit lebih dari ini aku siap. Asal satu, ya Allah, satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang nanggung ya. Sekarang apa sih ucapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad? Apa balasan kita kepada Nabi Muhammad? Nabi gak butuh duit kita, Nabi gak butuh harta kita, Nabi gak butuh bingkisan kita. Satu yang diharapkan oleh Nabi, jangan kalian datang nanti di yaumil qiyamah dengan membawa kesalahan dan dosa-dosa. Aku malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu diadakan Isra wal Mi'raj agar kita tahu bahwa diri kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Ini zaman-zaman akhir, masalah, kejadian, kerusakan, kemaksiatan tiap hari terjadi di negeri ini, bahkan di negara-negara yang lain. Jangan sampai di akhir umur kita sampai berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Saya pesan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kita kadang-kadang takut kalau ada tukang culik.
Kita takut kalau ada tawuran. Tapi satu kita nggak pernah mikirin, bagaimana anak kita selamat dari neraka, bagaimana anak kita selamat daripada azab Allah. Anak kita perhatikan, sudahkah anak kita sholat? Sudahkah anak kita bisa baca Quran? Sudahkah anak kita tahu akhlakul karimah? Sebab ini zaman Masya Allah, sampai Nabi mengingatkan kepada kita dalam hadis, alimu auladakum fa innahum khuliqu ghairu zamanikum. Ajari anakmu karena mereka diciptakan oleh Allah bukan di zamanmu. Zaman ibu-ibu yang usianya 50 tahun ada nggak? Ini saya lihat masih ABG semua. Ada yang 50 tahun nggak? Bapak ada yang 50 tahun. Itu sebelum kenal guru ngaji yang ngajarin emak kita sendiri. Betul? Bapak kita sendiri tiap maghrib disentil, dijewer, cuma diajarin alif, ba, juz amma sampai khatam juz amma. Begitu khatam juz amma, anak kita diantar ke guru ngaji. Guru, kiai, ustadz, ustadzah, ini anak saya. Tolong anak saya dikenalkan Quran, alhamdulillah sudah khatam juz amma, tinggal melanjutkan. Begitu diterima, orang tua pulang. Mulai besok kalau ada kembalian belanja disisihkan di bawah baju kita, diselipkan di bawah baju. Sebulan dimasukin di amplop. Nah, titip buat guru ya nak, buat nambahin bayar listrik. Ada nggak sekalian gitu? Ada nggak? Maaf, jangan pun buat guru ngaji kadang-kadang belanja masih dikorup. Suruh masak semur telur, suruh masak semur ayam. Anak dikasih kerupuk kecap. Nanti giliran sekolah nggak naik, rapotnya merah, gurunya dimaki-maki, dasar guru sialan. Anak gua nggak dinaik-naikin, emang dasar anaknya goblok, kurang vitamin. Emaknya lebih senang mengumpulkan perhiasan daripada memupuk otak anaknya supaya cerdas, supaya pintar. Kenapa? Karena zamannya beda. Betul nggak? Ibu bapak, kalau kita sudah meninggal dunia, orang lain ngedoain kita cuma 7 hari. Itu pun kalau yang mati kaya. Lah iya, kalau yang matinya susah, yang tadi juga susah. Coba kalau orang kaya meninggal nggak diundang, datang sorban 2 meter. Udah kayak mama acungan aja, kalau nggak diundang. Coba giliran yang susah, ya Allah udah diundang terat. Dan yang Alfa 3 kali puluh bubar. Beres 7 hari, berkat keluar, sudah lupa orang mendoakan kita. Tapi kalau ibu dan bapak meninggalkan anak yang mengerti Quran, mengamalkan Quran, mentadaruskan Quran, mengamalkan ajaran Quran, begitu kita dicabut nyawa, pertama yang ngirimin pahala itu anak. Anaknya masuk kamar mandi, mau ngapain? Wudhu, mau baca Quran depan mayit orang tuanya. Begitu buka keran sudah dapat pahala. Begitu mau buka Quran belum dibaca sudah dapat pahala. Anaknya baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah dapat pahala. Anaknya hadir maulid, hadir Isra Mi'raj malam ini, orang tua di kuburnya dapat jatah. Jangan dikira loh ibu bapak kita sudah meninggal malam ini yang kebagian. Dari mana Beb? Dari tadi ibu diajak baca sholawat. Satu sholawat kata Imam Hasanul Basri bisa menghentikan 500 orang yang meninggal dunia disiksa oleh malaikat. Ada seorang murid dari Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri seorang tabi'in, wali min auliya. Dia tahu di luar negeri sana ada kuburan yang orangnya diadab oleh Allah Ta'ala. Dia tahu. Satu saat Imam Hasanul Basri menyuruh muridnya untuk mencari kuburan yang jumlahnya 500. Begitu dilihat ada lebih dari 500. Nanti kalau kamu masuk ke areal pemakaman, kamu ucapkan salam, lalu kamu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sekali. Setelah dibaca, dia pulang memberi laporan kepada guru-guru, saya sudah laksanakan, saya sudah ketemu kuburan yang jumlahnya kurang lebih 500. Bahkan saya sudah baca sholawat 1 kali. Apa maksudnya guru? Kamu tahu, waktu kamu tadi masuk kuburan, ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam, 500 orang dalam kubur yang sedang disiksa oleh Allah bertahunan, itu pada waktu itu detik itu dihentikan azabnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu mau tahu doa birrul walidain apa enggak?
Apa enggak? Gimana doanya? Tuh, tahu kan? Rabbi firli warhamhuma. Sekarang anak kita kalau disuruh baca itu gampang tuh, anak itu doanya anak sekolah. Masya Allah. Tidak sedikit orang tua dari mulai meninggal dunia sampai sekian tahun diadab, disiksa di kuburnya sampai hancur, tiba-tiba malaikat berhenti, tidak mengadabnya. Sampai ibu bapak kita bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, kenapa kau tidak siksa aku lagi? Limadza ma tu'adzibni?" Apa jawab malaikat? "Tadi pagi anakmu sholat subuh, selesai sholat subuh membaca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat itu, detik itu, aku dilarang oleh Allah menyiksa ibu dan bapak itu sampai hari kiamat." Bagaimana anak ibu bisa mendoakan seperti itu? Bagaimana anak kita bisa ingat jasa orang tua setelah kita tiada? Kalau dari sekarang anak kita tidak dikenalkan Allah dan tidak dikenalkan Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, lebih baik orang tua banyak dosanya, lebih baik orang tua kurang amalnya, meninggal dunia tapi masih meninggalkan anak yang soleh dan soleh. Kalau orang tua kurang amalnya, ibu bapak kurang amalnya, atau punya dosa, seandainya kita nanti dibangkitkan dari kubur langsung diadab oleh Allah dengan sengatan matahari, matahari sudah nempel dengan kepala kita. Anak kita begitu keluar dari kubur berkata, "Ya Allah, ampuni ibu saya, ya Allah, saya nggak tega lihat ibu saya, ya Allah, dia kepanasan menangis, ya Allah, kulitnya sudah melepuh, ya Allah. Kalau ada amal yang baik dari saya, ya Allah, terimalah, ya Allah. Dan kalau sudah kau terima, ambil sedikit saja buat ibu bapak saya, ya Allah." Langsung dijawab oleh Allah, "Hai hambaku, gak usah kamu mengorbankan kau punya amal. Pasti ibu bapakmu akan aku masukkan surga bersama kamu. Kamu bisa baca Quran karena dorongan ibu bapakmu. Kamu bisa kenal sholat karena dorongan ibu bapakmu. Kamu bisa menjadi ustadz karena perjuangan ibu bapakmu." Ini bagi orang tua yang peduli terhadap pendidikan agama. Tapi kalau tidak, walaupun orang tuanya punya amal segede gunung, ketika orang tuanya mau melangkah kakinya ke surga, anaknya keluar dari neraka jahanam sambil memegang betis ibu bapaknya sambil berkata, "Ya Allah, ini ibuku, ini bapakku, ya Allah, yang membuat aku tidak tahu engkau, aku tidak kenal engkau, sampai aku mati dalam keadaan suul khatimah. Dia ibadah sendiri, ya Allah, dia pintar sendiri, ya Allah, dia ibadah sendiri, beramal sendiri, tapi tanpa peduli kepada saya, Allah. Sekarang masukkan ibu bapakku ke dalam neraka." Mau kemana kita? Mau kemana? Makanya dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan masih ada kesempatan kita memperbaiki diri kita. Jadikan rumah kita madrasah buat anak-anak kita. Kita doakan guru kita, Ustadz Asnawi dan Kiai Tafsir dan guru-guru yang lain, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Amin. Supaya bisa membantu kita. Terus terang, kita sudah nggak ada yang bisa ngajarin anak, ya, karena kita sendiri aja udah buta sama Quran. Maaf, biar pakai kerudung baca Qurannya masih megap-megap ini, ya. Makanya adanya Ustadz Asnawi, adanya guru tafsir, kita bawa anak kita, Kiai, guru, tolong didik anak saya supaya anak kita kenal Quran, kenal Allah, kenal Rasul, supaya nanti di akhirat juga saya tidak mendapat tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.